Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfikita Lestari, mahasiswa Ilmu Komunikasi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Saya merupakan peserta mata kuliah Metode Penelitian Komunikasi Kualitatif tahun 2024. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai analisis semiotika. Semiotika. Secara etimologis, kata semiotik berasal dari bahasa Yunani yakni simeon, yang berarti tanda. Sementara itu, kata semiotika juga dapat merupakan penurunan kata bahasa Inggris, yakni semiotics. Nama lain dari semiotika adalah semiologi. Secara terminologis, semiotika dapat didefinisikan sebagai ilmu yang mempelajari tanda. Tanda itu sendiri dianggap sebagai suatu dasar konvensi sosial dan memiliki suatu makna tertentu. Semiotika mempelajari bagaimana tanda tersebut berfungsi dan menghasilkan suatu makna. Dalam hal ini, tanda yang dimaksud dapat menunjukkan pada makna atau sesuatu hal lainnya yang tersembunyi di balik tanda itu sendiri. Dengan kata lain, keberadaan tanda ini nantinya akan mewakili suatu hal yang berkaitan dengan objek tertentu. Objek-objek tersebut dapat membawa informasi dan mengkomunikasikannya dalam bentuk tanda. Konsep-konsep dasar dari semiotika yang dicetuskan oleh Ferdinand de Saussure ini meliputi tanda atau simbol, kode, makna, mitos, dan metafora. Konsep dasar yang pertama yaitu tanda. Tanda ini terbagi menjadi 3 komponen. Yang pertama adalah tanda, yang mencakup aspek material berupa suara, huruf, gambar, gerak, dan bentuk. Yang kedua adalah penanda. Penanda ini mencakup aspek material bahasa, yakni apa yang dikatakan atau didengarkan, dan apa yang ditulis atau dibaca. Dan yang terakhir adalah petanda, yang mencakup aspek mental bahasa, yakni gambaran mental, pikiran, dan konsep. Konsep yang kedua yaitu kode. Menurut Barthes, kode dalam semiotika ini memiliki 5 macam, yakni kode hermeneutik, semantik, simbolik, narasi, dan kebudayaan. Konsep dasar yang ketiga adalah makna. Terdapat 2 macam, yakni makna denotatif dan makna konotatif. Makna denotatif adalah makna sebenarnya, yang mencakup hal-hal yang ditunjuk oleh kata-kata atau hubungan secara eksplisit antara tanda dan referensi yang ada. Kemudian, makna konotatif adalah makna yang tidak sebenarnya, meliputi perasaan, emosi, nilai-nilai, kebudayaan, hingga sudut pandang dari suatu kelompok. Menurut Barthes, untuk memahami makna konotatif yang terdapat dalam semiotika, terdapat 2 konsep yakni mitos dan metafora. Dalam analisis semiotika, beberapa prinsip dasar yang penting adalah yang pertama, langue dan parole. Menurut Saussure, langue adalah suatu sistem tanda dengan pengetahuan yang dimiliki oleh masyarakat akan suatu hal tertentu. Sementara itu, parole adalah tindakan yang dilakukan oleh individu berdasarkan pada kemauan dan kecerdasan berpikir. Yang kedua yaitu signifikan dan signify. Saussure mengungkapkan bahwa signifikan atau petanda ini merupakan hal-hal yang dapat diterima oleh pikiran manusia, seperti gambaran visual asli dari objek, sementara signify menjurus pada makna yang dipikirkan oleh manusia setelah mereka menerima sebuah tanda. Yang ketiga yaitu sinkronik dan diakronik, yakni konsep yang mempelajari bahasa dalam kurun waktu tertentu. Sinkronik adalah penjelasan mengenai kondisi tertentu yang berhubungan dengan suatu masa atau waktu. Kemudian diakronik adalah penjelasan tentang perkembangan setelah suatu hal terjadi di suatu masa tertentu. Yang terakhir yaitu sintakmatik dan paradigmatik, yakni hubungan unsur yang memuat susunan atau rangkaian kata dan bunyi dalam suatu konsep. Sintakmatik adalah unsur dari susunan suatu kalimat yang tidak dapat digantikan dengan unsur lainnya. Sementara itu, paradigmatik adalah unsur kalimat yang dapat digantikan dengan unsur lainnya, dengan catatan harus memiliki makna yang sama. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan.
Semoga materi ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.